Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah alaniyatul futuh wal manuh wal rasukh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mu'alif hadal kitab Sayyid Ahmad bin Zaid al-Habsyi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Syafi'i al-Bantani wa usulihima wa fara'ihima wa dhabil hukuki alim ajma'in wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi Ruhi Sayyidil Walid al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Segab wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Sambil Rusam Ki Janwar Sayyidi wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi Ruhi Ki Hafizuddin wa man dufina fi hadhal masjid wa usulihim wa faraihim wa dhabil hukuki alim majma'in anna Allah ta'ala yataghashahum birrahma wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahmi waftah bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 12, 4 baris dari bawah. Bacaannya wa yustaratu aidan ma'rifatul kiblati, gitu. 4 baris dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yushtaratu aidan ma'rifatul kiblati wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin wa yajibu raf'un najasati minas thawbi
والبدن والمكان ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما فروض الصلاة النية وتكبيرة الإحرام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu sudah sampai di pembahasan mengenai syarat-syarat untuk sahnya salat kita. Telah sama-sama kita ketahui pada pertemuan yang telah lalu bahwa disyaratkan demi sahnya salat kita, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu masuknya waktu dengan cara kita yakin ataupun dengan kita berijtihad atau kita memang memiliki sangkaan yang kuat bahwa waktu sholat telah masuk. Tapi seandai kata kita di situ ada keraguan, kita main sholat saja, walhal kita di situ ada keraguan, tidak berijtihad, tidak ada sangkaan kuat ataupun yakin, maka dikarenakan dengan sebab adanya keraguan, sekalipun waktu sholat telah masuk, maka tidak sahlah sholat kita. Jadi kita jangan sembarang main sholat aja. Kita cari tahu dulu kira-kira waktu sholat sudah masuk apa belum. Nah, itu bahasan kita yang kemarin. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga untuk sahnya salat kita ma'rifatul kiblati. Kita harus mengetahui arah kiblat. Enggak boleh kita main langsung sholat aja, apalagi seumpamanya di kampung orang, kita tidak beristihad, kita enggak nanya dulu arah kiblat kemana. Nah, harus tanya, harus cari tahu terlebih dahulu kemana itu arah kiblat. Jangan sampai kita bilang, biarinlah kita menghadap mana aja, Allah Ta'ala juga tahu. Nggak bisa begitu. Karena mengetahui arah kiblat itu terbilang daripada syarat sahnya sholat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram."
Fawalli wajhaka, arahkan engkau punya muka, arahkan engkau punya wajah. Kemana? Ke arah Masjidil Haram ataupun kiblat. Sebab dulu sebelumnya umat Islam itu diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis 1 tahun lebih atau kurang lebih 16 bulan menghadap kiblatnya itu Baitul Maqdis. Cuman Nabi di hati kurang seneng. Kenapa? Karena itu Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya orang Yahudi. Kadang-kadang Nabi menghadap ke arah langit sana, hati ngomong, hatinya Rasul bicara. Ya Allah, mulut sih enggak terucap dari mulutnya, enggak terucap dari lisannya, tapi hatinya aja yang ngajak ngomong. Ya Allah, saya lebih senang dihadapkan ke Ka'bah sana, kata Rasulullah tuh. Ya, pakai lisan ngomong sih enggak, tapi di dalam hati bilang begitu. Ya. Sebab itu Ka'bah kiblatnya Nabi Ibrahim, dan juga memang orang Yahudi itu suka mencela. Ya, bagaimana sih Muhammad ini? Masa kiblatnya ke kiblat kita? Orang Yahudi itu punya kiblat sendiri dong, gitu. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, falan walliyannaka kiblatan tardoha. Ya, kami akan arahkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Kemana? Yaitu ke Ka'bah, Masjidil Haram. Ya. Makanya Ka'bah itu merupakan bangunan yang paling istimewa, ya. Bangunan yang paling afdal di dunia, gak ada lagi, cuman Ka'bah, ya. Kenapa dikatakan Ka'bah itu merupakan bangunan yang istimewa? Karena yang nyuruh bangun itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang imam, Syekh Zamakhsyari, beliau pernah mengatakan, laisa fil alam bina'un afdal minal Ka'bah. Di alam dunia ini tidak ada satu bangunan yang lebih afdal. Di alam dunia ini tidak ada bangunan yang lebih utama minal Ka'bah, daripada Ka'bah. Kenapa demikian? Kata Syekh Zamakhsyari, li'annal amir huwal malikul jalil. Dikarenakan yang nyuruh ngebangunnya yaitu adalah al-malikul jalil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang nyuruh bangun itu Allah tuh. Wal muhandis Jibril. Muhandis itu artinya apa? Arsitek. Ya. Jadi yang ngasih tahu bangunannya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, bentuknya begini, ini begini, ini begini, itu arahannya melalui arahan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi arsitek bangunan Ka'bah itu malaikat Jibril. Ya. Yang bangun Nabi Ibrahim. Watilmidh wa Ismail, keneknya Nabi Ismail. Ya. Jadi yang ngebangunin Nabi Ibrahim, biasanya tukang bangunan ada kenek, ya. Nah, keneknya siapa? Anaknya sendiri. Makanya kita, kalau kita melihat Ka'bah itu dapat 20 rahmat.
Kita jenengin tuh Ka'bah di sono. Kita yang udah pergi haji, alhamdulillah. Kita udah yang umrah, alhamdulillah. Yang belum, insya Allah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mau? Kalau mau pergi umroh gampang. Setiap minggu antum nabung 3 juta. Bener gak? Seminggu 3 juta, seminggu 3 juta, seminggu 3 juta. Ya, kira-kira jalan kita berapa bulan baru jalan gitu? Ya. Jadi kalau kita mandang Ka'bah itu 20 rahmat kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya sehari semalam itu sebanyak 120 rahmat di Masjidil Haram, 60 rahmat buat orang yang tawaf. Kita tawaf kelilingin Ka'bah. Ya. Tahiyatul Ka'bah atau tawaf. Kalau kita masjid kan kita sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau di sana tahiyatnya apa ya? Tawaf. Yang tawaf kita ngelilingin Ka'bah dapat 60 rahmat. Habis tawaf kita sholat, habis sholat kita dapat tuh 40 rahmat. Nah, 20 rahmat lagi, maka setelah itu buat orang yang mandang apa? Ka'bah. Tuh. 60 buat yang sholat tuh. Ikan. Apa? Yang tawaf 60. Yang sholat 40. Tinggal 20 lagi untuk orang yang mandang apa? Mandang Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kalau kita pandang di situ bernilaikan apa? Ibadah. Ada beberapa sesuatu itu kalau kita pandang itu jadi pahala, jadi ibadah buat kita. Yang pertama kalau kita mandang Ka'bah, nazarul Ka'bah ibadatun. Memandang Ka'bah dapat nilai pahala ibadah. Apalagi nazarul Quran. Kita pandangin tuh Al-Quran bernilaikan pahala ibadah. Ya. Apalagi nazaru wajhil walidain. Kalau kita pandang wajah kedua orang tua kita, itu pun di situ sama kita dapetin pahala ibadah. Kita pandangin tuh wajah orang tua bin nazarir rahmah, dengan pandangan apa? Dengan pandangan kasih sayang. Gitu. Nah, di sini ketika kita ingin sholat, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu kemana arah kiblat kita. Kalau masjid kan gampang, kita masuk ke masjid, kita masuk ke mushola, nggak usah tanya-tanya lagi karena mihrab di sono kan. Nah, kalau kita lagi main ke rumah orang, kita masuk ke kampung orang, kita nggak tahu arah kiblat kemana. Kebetulan kagak ada masjid, kebetulan nggak ada musola, maka kita harus kudu cari tahu dulu, kudu istihad dulu kita. Nggak boleh main kita langsung ke sono kali, ke sono kali, nggak bisa. Bener-bener harus kita cari tahu dulu. Ya. Baik yakinan atau zonnan, baik yakin ataupun ada sangkaan. Kalau yakin tentunya yakinan ini fil qurbi, kalau kita dekat Ka'bah. Makanya kalau dekat Ka'bah kita lihat orang madep mana aja deh, karena Ka'bahnya di mana? Ada yang di sini, ada yang di sini, di sini, ada yang saling berhadapan gini kan? Kenapa? Karena di depannya apa? Ka'bah. Ini depan Ka'bah nih. Kita sholat di sini, di sini, di sini, sini. Karena semuanya menghadap apa? Ka'bah. Nah, kalau zonan seperti kita zonan fil bu'di, jaraknya apa? Jauh kita. Makanya ada istihad, ya. Paling enggak ada sangkaan kuat kita. Oh, ini arah kiblat ke sini arahnya.
Begitu. Ya. Cuman posisi kita itu ketika kita menghadap kiblat, bagi kita laki atau perempuan yang sedang sholat, hati-hati, awas ketika tahiyat ini, assalamualaikum warahmatullah, jangan sampai ini berpaling daripada kiblat. Ada orang assalamualaikum warahmatullah, nah, ini kira-kira kalau begini geser nggak? Jangan sampai geser ini Pak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, tetap bisadr, dada kita tetap menghadap kiblat, jangan sampai geser. Kalau geser berarti berpaling daripada kiblat, batal sholat kita. Ini kita perhatiin nih. Jadi kalau seumpamanya posisi sholat kita diri, atau seumpamanya posisi sholat kita dalam keadaan duduk, Bapak Ibu mau berdiri ataupun mau duduk, yang dilihat adalah ketika kita sholat itu bisadr, dengan dada kita. Jangan sampai berpaling dari kiblat nih dada kita ini. Ya. Ulama rajin, timbul ada masalah. Umpamanya ada orang yang lemah, dia nggak bisa ngadep kiblat, tapi posisi dia diri. Waktu sholat udah tiba, waktu sholat udah masuk, tapi tangannya diborgol, di tiang gitu, begini dia, diikat dia. Nah, waktu sholat udah tiba, waktu sholat udah masuk. Itu kira-kira orang yang begitu keadaannya sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Hah? Sholat? Enggak? Kendatipun posisi dia dalam keadaan tangan terikat, tangan terborgol, di tiang umpamanya kita diikat, waktu zuhur udah masuk, ternyata masih diikat aja, jam 2 masih diikat, jam 2:30 diikat. Kayaknya nggak ada harapan nih untuk kita bebas lepas nih tangan kita, diikat tangan kita ini, dibuka tangan kita dari ikatan, nggak ada kayaknya kesempatan. Maka ketika itu tetap sholat kita sebagaimana kondisi kita. Nah, tangan terborgol diikat tangan kita ketika itu bukan menghadap kiblat, bagaimana? Ya udah sebisa kita. Walaupun memang kita nggak bisa apa? Ruku bisa nggak gitu? Sebisanya. Oh, begitu tuh. Ya. Ulama katakan amma man ajaza anhu kamarbutin ala khasabatin fa innahu yusalli ala hasabi halihi. Seumpama ada orang yang tangannya, yang tubuhnya diikat, maka fa innahu yusalli ala hasabi halihi, dia salat dalam keadaan posisinya, kondisinya di sekarang, silakan salat sebisa dia. Tapi nanti wa yu'idu, diulang salatnya, i'adah gitu. Ya. Ini dalam posisi begitu aja kalau kita bisa memungkinkan, padahal posisi kita begitu, kondisi kita begitu, kita sholat. Ini kadang-kadang kita sehat bugar, kondisi kita normal, kita kagak sholat, ya Allah, rugi mati gitu. Ya. Nggak ada keringanan, kecuali kalau perempuan. Emang perempuan ada liburnya, setiap bulan ada apa? Ada liburnya. Wajar kalau perempuan sebulan ada liburnya, sebulan ada libur. Ini kira-kira bapak-bapak ada liburnya apa enggak? Ya.
Ini kalau memang posisi dia dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, maka menghadap kiblatnya dengan apa? Dada. Bagaimana kalau dalam keadaan muttaji'an, berbaring? Kalau posisi umpamanya kita susah payah, diri kita nggak bisa, duduk juga kita udah payah, kita cuman bisanya muttaji'an, berbaring, sholat apa enggak? Tetap sholat. Bagaimana kalau berbaring? Menghadap kiblatnya itu dengan apa? Bil wajhi was sadri, muka dan juga dengan apa? Dada. Kalau tadi diri ataupun duduk pakai apa? Dada doang. Berarti kalau kita posisi sholat duduk ataupun diri, yang penting apa yang ngadep kiblat tadi? Dada. Berarti muka boleh nggak ngadep kiblat? Nggak ngadep kiblat? Boleh. Umpamanya samping antum ada musuh, begini aja gitu. Boleh nggak tuh kira-kira? Ada musuh saya di samping, begini aja dah. Atau gini aja kita deh. Boleh. Karena yang dipandang ketika berdiri ataupun duduk dada. Nah, kalau berbaring muttaji'an itu adalah muka dan juga apa? Dada. Jadi kalau berbaring dia pakai lambung sebelah mana? Kanan, miring gitu kan? Menghadap kemana tuh? Ke sono. Jadi dadanya ngadap ke kiblat, dia punya wajahnya juga menghadap apa? Kiblat. Dia berbaring kagak bisa, maka silakan dia mustalqiyan, celentang. Celentang gimana kalau celentang? Jadi berbaring sama celentang beda ya. Kalau celentang, kalau tadi berbaring apa? Miring. Kayak orang masuk ke dalam liang apa? Liang lahat. Begitu. Kayak kita disunnahkan sebelum sholat subuh itu tiduran dulu kan? Miring gitu kan, ingetin kita, oh kita nih bakal mati, dikubur nih, kita posisi kita seperti ini gitu kan. Nah, itu berbaring tuh. Kalau celentang yang dipandang adalah qadamai bi akhmasai qadamaihi wa wajhihi. Nih, ininya telapak kaki. Dan apa? Dengan wajah juga. Jadi kita ngadepnya kemana? Ngadep ke sono. Pala di sini, kaki di sono. Tapi pala ini biar kita ngadep kiblat, angkat pakai apa? Kasih bantal. Jadi ngangkat dia punya palanya. Nah ini akhmasai qadamai menghadap kiblat. Ya, seperti kita, umpamanya saya begini, ini saya ngelonjor gitu. Umpamanya kiblat di sono, saya begini. Ya ini ada ginian aja gitu. Nah, kaki saya umpamanya begini nih, saya gini. Nih, palanya angkat pakai apa? Pakai bantal. Biar agak lebih tinggi. Kira-kira Bapak-bapak pernah nggak sholat sampai begitu? Banyak orang yang ninggalin sholat padahal segar bugar. Jadi itu yang dipandang tuh, berdiri yang dipandang beda. Ketika kita berbaring, ketika kita celentang, ada yang dipandang tetap untuk menghadap kiblat. Cuman terkadang boleh kita tidak menghadap kiblat. Boleh kita ninggalin nggak ngadap kiblat. Seumpama apa? Fi salati syiddatil khauf, dalam keadaan salat syiddatil khauf. Nah, ini nanti ada bab tersendiri sebenarnya ya. Salat dalam keadaan suasana atau keadaan yang mencekam.
Ya, seperti umpamanya ada kebakaran. Kita lagi sholat, ada yang bilang kebakaran. Ya. Kita tetap sholat di situ, apa kita batalin tuh sholat? Batalin jangan kira-kira. Jangan. Terus sholat. Mau madep nggak mani juga terus sambil kita lari-lari juga. Asal jangan kita ngomong, kebakaran. Batal sholat kita. Ketika itu boleh kita tidak menghadap kiblat. Syiddatil khauf. Jadi yusalli kaifa amkana, sholat bagaimana yang dia bisa ketika itu. Sholat. Bahkan dikatakan malau khatafa insanun na'lahu fayajri wara'ahu liyatlubahu minhu. Ya. Boleh juga seumpamanya kita lagi sholat. Kita lagi sholat, ternyata barang di depan kita ada yang ngambil HP kita umpamanya nih. Kita lagi sholat depan kita. Kemudian ada yang ngambil. Boleh gak malingi kita kejar itu? Boleh, kalau mau antum tuh. Ya Allah, nih HP saya menaik kredit belum lunas ini. Gimana nih? Ambil, boleh, kejar, lari sono. Cuman jangan bilang maling. Itu batal kalau gitu. Pernah nggak kejadian di sini begitu? Kali begitu sendalnya ada yang ngambil tuh. Kita lari, kita susul, kita kejar tuh maling, ambil kita sholat gitu. Asal jangan kita ngomong, oh maling gitu. Nah itu batal. Nah, ya. Tuh. Nah, itu jadi penting untuk kita yustaratu aidan ma'rifatul kiblati, disyaratkan pula untuk kita menghadap kiblat. Nah ini kalau saya terusin beda lagi. Wa yajibu satrul aurati, wajib untuk menutup aurat. Nah insyaallah ini pertemuan yang akan datang kita bahas. Karena malam ini ada cara tambahan, kita baca maulid. Jadi waktunya dibagi juga. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.